Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Miss Nasya menyapa kalian lewat suaranya Miss Nasya. Langsung saja ya. Gimana kabarnya kalian hari ini? Insya Allah mudah-mudahan sehat-sehat selalu, jauh dari wabah. Oke, untuk kali ini, pembelajaran kali ini Miss Nasya akan membahas soal IPA paket 1. Nomor 1, rantai makanan yang terdapat pada ekosistem rawa. Itu yang A, keong dimakan kura-kura, kura-kuranya dimakan elang. Nah, ini yang misalnya kasih warna merah, berarti itu meragukan. B, lumut dimakan ikan kecil, itu sudah betul. Ikan gabus dimakan katak, nah ini yang meragukan juga. C, ganggang dimakan udang kecilnya dimakan ikan nila. Yang meragukan adalah ikan nilanya dimakan elang. Yang tepat adalah D, lumut dimakan udang kecil dimakan ikan gabusnya dimakan burung bangau. Oke, nomor 2 sekarang simbiosis parasitisme. Satu untung, satu rugi. Tanaman kol yang berdampingan dengan brokoli itu adalah simbiosis amensalisme karena tanaman kol mengandung senyawa alelopati yang dapat membusukkan tanaman brokoli. B, bakteri E. coli dengan usus manusia itu adalah mutualisme karena membantu pembusukan sisa-sisa makanan yang ada dalam tubuh. C, rumput teki yang tumbuh di sekitar tanaman padi itu amensalisme. Kenapa? Karena satu rugi, yang satu biasa saja. Yang rugi adalah padinya karena mungkin terganggu. Tapi rumput tekinya biasa saja, nggak dapat manfaatnya, ya nggak dapat ruginya juga. Jawaban yang paling tepat adalah C, cacing gelang yang hidup di usus manusia. Karena cacing gelang ini ternyata juga mencuri nutrisi dalam makanan dan menyebabkan cacingan. Nomor 3, populasi kunang-kunang semakin berkurang karena polusi cahaya yang semakin besar. Polusi cahaya itu contohnya adalah lampu buatan. Lampu buatan seperti lampu taman, dekorasi, reklame, maupun gedung itu ternyata mengganggu proses perkembangbiakan si kunang-kunang. Sehingga perkembangbiakannya terganggu, populasinya menurun, terjadilah kepunahan. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kunang-kunang kan memiliki cahaya sendiri, sementara cahayanya itu kalah dengan besarnya intensitas cahaya yang dimiliki oleh lampu buatan tersebut. Nomor 4. Nomor 4 ini sudah jelas ya, jawabannya adalah C, bebek dan katak. 5. Ada bambu, putri malu, jagung, tebu, dan kaktus. Oke, bambu itu beradaptasi dengan belukutnya dan menggulungkan daunnya, putri malu menguncupkan daunnya, jagung menggulungkan daun, tebu menggulungkan daun, kaktus dengan durinya. Jadi jawabannya adalah C, 1, 3, dan 4. 6. Tempat wisata yang terkenal adalah Gumuk Pasir di Bantul ya. Jadi, tapi di sini kondisi gumuk pasirnya semakin kritis akibat ulah manusia. Upaya yang dapat menyelamatkan gumuk pasir itu adalah menebangi pohon-pohon dan sterilisasi bangunan di kawasan gumuk pasir. Kenapa kok menebangi pohon-pohon? Karena biasanya kalau gumuk pasir itu kan hamparan pasir yang luas, gitu ya. Jadi salah satunya biar tidak mengganggu adalah menebangi pohon-pohon dan melakukan sterilisasi bangunan di kawasan gumuk pasir. Bangunan yang di sekitar-sekitar itu dialihkan ke tempat yang lain. Nomor 7, usaha penatu atau binatu laundry itu memiliki dampak negatif. Dampak negatifnya adalah A, pencemaran tanah oleh air sabun. Nomor 8, nah ini nomor 8. Rantai makanan di bawah ini terdiri atas rumput, elang, katak, ular, belalang. Suatu ketika datang ratusan burung kuntul di sawah tersebut. Akibat tidak langsung yang terjadi pada ekosistem tersebut adalah ada ratusan burung kuntul yang datang, terus akibat tidak langsungnya apa? Sekarang kita urutkan dulu. Ada rumput, belalangnya karena belalang itu dimakan oleh kuntul, terus katak, elang, ulang dimakan ular. Di sini karena si kuntul itu memakan belalang, berarti rumputnya itu kan semakin bertambah harusnya ya. Harusnya semakin bertambah. Tapi karena yang datang adalah ratusan burung kuntul, otomatis akan mengganggu ekosistem yang ada di
sawah tersebut. Nah, entah rumputnya terinjak-injak sehingga tidak bisa hidup dan lain sebagainya. Katak, elang, ular. Karena belalangnya berkurang, maka katak pun berkurang sehingga kataknya berkurang, elang pun juga berkurang. Jadi jawabannya 8 adalah B. Nomor 9. Di sini ada burung hantu yang ditunjukkan oleh anak panah itu adalah pelat burung. Pelat pada mata burung hantu itu fungsinya adalah mengarahkan suara agar masuk ke dalam telinga. Nomor 10, tumbuhan ada 2 jenis tumbuhan. Nah, yang satu ditandai A dengan B. Itu yang ditunjuk adalah sama-sama akar. Jadi ya, akarnya itu fungsinya yang A itu adalah memperkokoh berdirinya batang. Kalau yang akar yang B itu adalah membantu proses bernapas. 11. Oke, nomor 11. Lalat metamorfosis sempurna. Urutannya telur, larva, pupa, imago. 12. Kepik. Kepik itu daur hidup yang menguntungkan bagi petani adalah proses imagonya. Karena apa? Ternyata kepik itu memakan kutu daun dan hama memakan tanaman sehingga padi-padi milik petani itu dibantu, dijaga oleh si kepik ini. Nomor 13. Ada nomor di tulang nomor 1 dan nomor 2 yang ada di hubungan tulang atlas dan lutut. Oke, sekarang kita jelaskan. Nomor 1 itu adalah sendi putar, hubungan tulang atlas yang berada di hubungan antara tulang atlas. Persendian yang satu berputar mengelilingi tulang lainnya yang bertindak sebagai poros, meskipun tidak berputar 180 derajat ya. 360 derajat. Mohon maaf. Jadi jawabannya ada sendi putar. 1 itu sendi putar, gerakannya tentu berputar. 2, itu sendi ada pada lutut, siku, ruas jari tangan dan kaki. Itu adalah sendi engsel namanya. Sendi engsel itu sendi yang dapat digerakkan satu arah. Seperti apa ya? Seperti engsel jendela pada jendela dan pintu, namanya juga sendi engsel. Oke, 1 dan 2. Jadi jawabannya itu adalah B. Sendi putar berputar, sendi engsel satu arah. 14. E itu menunjukkan organ pernafasan, namanya adalah tenggorokan. Fungsinya buat apa? Menyaring udara kotor yang masih lolos dari hidung. Jadi E itu fungsinya adalah menyaring debu halus yang lolos dari hidung. A ya. 15. Fungsi labirin pada ikan gabus dan pundi-pundi udara. Nah, labirin ini bukan mengeluarkan oksigen, tapi mengambil oksigen dan pundi-pundi udara untuk membantu bernafas. 15A. 16. Nah, sekarang 1 dan 2 itu 1 usus besar, 2 usus halus. 1 usus besar itu menyerap air dan membusukkan makanan, fungsinya. 2 itu menyerap sari-sari makanan. Nah, persamaan proses pencernaannya adalah sama-sama menyerap. Jadi jawabannya apa? Menyerap sari makanan dan menyerap air. Ya. Oke, nomor 17 itu bakteri Salmonella. Itu adalah penyebab penyakit tipes. Penyakit tipes yang disebabkan yang menyerang sistem pencernaan. Cara yang dapat dilakukan untuk menghindari penyakit yang dialami Budi adalah mengkonsumsi makanan yang bersih. 17B. 18. 71946. 7 itu adalah bilik kiri. Fungsinya adalah memompa darah bersih ke seluruh tubuh. 1 itu adalah pembuluh nadi, itu yang membawa darah kayak oksigen. 9 itu tubuh. 4 itu adalah pembuluh balik atau vena yang membawa darah kayak CO2 ke jantung. Terus 6 itu adalah serambi kanan yang menerima darah kayak CO2 dari seluruh tubuh. Jadi di sini mekanismenya adalah bilik kiri memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh, kemudian darah kaya karbon dioksida mengalir ke serambi kanan. B ya. Nomor 19. Sirup itu cair, sifat bendanya berat dan volume berubah. Salah ya. Benda padat itu menekan ke segala arah. Itu juga salah. Kayu padat ini bentuknya berubah sesuai dengan wadah.
itu juga salah. Batu padat, volumenya tetap meski wadah berubah. 5 nitrogen gas menekan ke segala arah. Nomor 5 sudah jelas, tidak perlu penjelasan ya. 19 jawabannya D. Kenapa 4 kok masuk jawaban yang benar? Karena di sini batu itu memang benda padat. Volumenya kan tetap. Di sini keterangannya meski wadah berubah. Maksud dari kata-kata ini adalah batu itu bisa saja dipindahkan ke sebuah wadah yang lain. Misal batu utuh dipindah ke ember, itu namanya berpindah wadah. Bentuknya wadahnya berubah, tapi volumenya tetap, kecuali terjadi suatu pemberian gaya, misal dipukul atau dihancurkan. 19 jawabannya D. 20 menunjukkan perubahan wujud benda menyublim. Menyublim itu perubahan dari benda padat menjadi gas. D ya, penggunaan pengharum ruangan padat. Ruangan padat bukan ruangannya yang padat, tapi pengharum ruangannya yang padat. Terbentuknya bunga es di dalam freezer itu adalah menguap atau menyublim ya? Mengkristal. Es krim dibiarkan tempat terbuka mencair, bensin itu menguap. 21. Di sini ada kalau dipanaskan berarti otomatis segelas ini menguap. Terus terkena pendinginan berarti terjadi titik air, itu adalah pengembunan. 21 jawabannya C. Air gelas menguap kemudian mengembun. 22. Ketika memasang jendela dibuat renggang dengan bingkainya, itu tujuannya untuk memperkecil resiko kaca pecah saat panas. 23. Jati meranggas ya. Ini sudah saya kasih keterangan. Bambu glukut menggulungkan daunnya. Lamtoro, petai atau petai Cina, selong menggugurkan daunnya. Kalau jambu mungkin adaptasinya mudah tumbuh dan berbuah di tempat subur dan berhumus. 5. Mahoni menggugurkan daunnya. Jadi cara menyesuaikan diri yang punya persamaannya adalah 1, 3, dan 5. 24. Gambar tersebut model sistem peredaran darah manusia. 1 itu ada yang nomor 1, perhatikan gambar ya. Nomor 1 ini adalah paru-paru. 2 itu adalah serambi kanan. 5 adalah bilik kanan. Nomor 3 adalah serambi kiri. Nomor 4 adalah bilik kiri. Oke, apabila botol 5 ini adalah bilik kanan, ditekan, maka yang terjadi sesuai fungsinya. Bilik itu adalah memompa. Kalau bilik kanan itu berarti memompa darah kaya CO2 ke paru-paru. Jawabannya adalah C. Terakhir, soalnya ada 50, tapi kita bahas setengahnya dulu saja. Untuk yang lainnya bisa kesulitan yang lain bisa kalian japri saya ya. Boleh japri untuk paket 1 yang sulit yang mana? Atau Miss Nasya ini kok jawabnya seperti ini? Kok saya seperti ini itu ya. Nomor 25. Ikan pari itu berkembang biak dengan cara ovovivipar. Ovovivipar ini maksudnya adalah ikan pari itu bertelur, akan tetapi telurnya berkembang dan menetas dalam tubuh induknya yang kemudian melahirkan hewan muda setelah menetas. Jadi yang punya kesamaan cara perkembangbiakan ini ada kalajengking, ular buah, dan kadal. Nah, demikian pembahasan IPA paket 1 nomor 1 sampai 25. Miss Nasya ulangi lagi, jika masih ada soal yang masih sulit khusus di paket 1 untuk pembelajaran kali ini, boleh kalian japri ke Miss Nasya. Untuk tugas selanjutnya, kalian akan mengerjakan sebuah teka-teki silang dan sore nanti atau malam nanti maksimal harus segera dikumpulkan. Oke, tetap semangat, tetap sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.